Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Kutipan ini mengisahkan peristiwa di Gunung Tabor saat Yesus mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, berdoa di atas gunung. Kalau minggu yang lalu kita merenungkan bagaimana Yesus mengalami pergumulan karena digodai oleh setan untuk mendapatkan atau untuk hidup secara mudah. Hari ini kita diajak untuk mengalami pengalaman rohani yang lain saat Yesus berdoa di atas gunung. Kalau minggu yang lalu Yesus berada di padang gurun yang gersang, sekarang Yesus berada di tempat yang tinggi, di mana pada zaman itu tempat yang tinggi disamakan dengan tempat yang mendekati surga. Pada peristiwa di atas gunung ini, ketika murid Yesus mendapatkan pengalaman yang sangat mengagumkan, wajah Yesus berubah menjadi bersinar ketika dia sedang berdoa. Begitu pula bajunya. Seluruh pribadi Yesus memancarkan cahaya putih. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang menggetarkan. Di situ mereka juga melihat kehadiran Elia dan Musa. Demikian juga mereka mendengar suara dari awan, dari surga, yang memberikan pernyataan bahwa mereka harus mendengarkan Yesus. Inilah pengalaman rohani yang dialami oleh ketiga murid Yesus. Mereka mendapatkan penerangan dari atas tentang identitas Yesus. Mereka mendapatkan penjelasan dari surga tentang tugas perutusan Yesus sebagai putra pilihan. Dari dulu sampai sekarang, banyak orang masih membicarakan dan memperdebatkan tentang identitas Yesus. Siapakah Yesus ini? Apakah dia hanya manusia saja? Layakkah dia disebut Tuhan? Kehadirannya di dunia ini telah membuat banyak orang, baik yang percaya maupun yang menolak, terus-menerus bertanya-tanya tentang jati diri Yesus dan arti kehadirannya. Banyak orang yang menerima dia telah diubah hidupnya. Banyak orang yang menerima dia telah diperbaharui. Bahkan istilah yang paling umum, dipertobatkan. Yesus bagi orang yang mengenal secara pribadi, sungguh-sungguh pribadi yang berbeda dari kita semua. Apakah tugas yang dibawa oleh Yesus? Di puncak gunung hadir sosok perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Dua tokoh ini merupakan pribadi yang istimewa karena mempunyai relasi yang sangat dekat dengan Tuhan.
mereka juga menerima tugas perutusan yang istimewa dari Tuhan. Musa berbicara dengan Tuhan dan mendapatkan hukum Taurat. Musa mendapat tugas membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa mengembara 40 tahun bersama dengan bangsa Israel. Elia sesudah membunuh nabi-nabi palsu dikejar oleh Yezebel untuk dibunuh. Dia pun melakukan perjalanan 40 hari sampai di gunung Tuhan, yaitu Gunung Horeb. Di sana Elia melihat kemuliaan Tuhan dan mendapatkan tugas perutusan. Mereka berdua, Musa dan Elia, berjumpa dengan Yesus untuk membicarakan perjalanan Yesus ke Yerusalem. Eksodus, perjalanan bukan hanya 40 hari, tapi ini sebuah perjalanan pembebasan. Sekarang Yesus akan menuntun manusia keluar dari perbudakan dan kekuatan dosa yang membelenggu manusia dan memisahkan manusia dari Tuhan. Inilah tugas perutusan Yesus. Jadi, yang akan dilakukan Yesus di Yerusalem membawa umat manusia kembali kepada Tuhan. Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Yesus akan mempertemukan, menyambung kembali hubungan Allah dengan manusia yang telah putus akibat dosa. Allah mengalahkan kekerasan hati manusia yang ingin selalu hidup mudah, yang ingin selalu berjalan di jalan yang enak-enak saja. Bukan dengan pedang. Yesus mengalahkan hati manusia, tetapi dengan pengorbanan, dengan penderitaan, dengan salib. Setiap orang yang percaya dan mendengarkan Yesus akan memperoleh keselamatan yang datang dari Tuhan itu. Maka masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin mendengarkan Yesus. Kita diajak semakin mengenal pribadi Yesus. Dia telah berhasil mengambil sikap yang benar di dalam hidup ini. Dia layak untuk kita contoh dan kita jadikan model. Kita diajak untuk menimbang-nimbang lebih serius tentang kesesuaian hidup kita dengan hidup Yesus. Kita diajak untuk lebih kuat seperti Yesus menghadapi berbagai godaan, memikul salib hidup kita. Kita diajak mengendalikan dorongan-dorongan spontan yang kurang dipikirkan baik buruknya. Kita diajak mengendalikan keinginan kita dengan menyelesaikan segala hal tanpa sikap memudahkan atau dengan cara instan, jalan pintas. Masa Prapaskah mengajak kita pergi ke atas gunung, bertemu dengan Tuhan, membuka hati untuk menerima tugas perutusan bagi kita masing-masing di dunia sekarang ini. Yang harus kita teladan dan kita ikuti adalah Yesus, Sang Putra teladan. Dialah Putra yang kukasih, dengarkanlah Dia. Amin.